فألهمها فجورها وتقواها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وإن شاء الله تعالى من العاملين. آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu masih semangat terawihnya, Bu? Bu, masih semangat? Yang sebelah kanan doang yang semangat. Sebelum saya mulai tausiah kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya, ibu-ibu cinta dan sayang sama anaknya? Yang gadis nggak usah jawab. Saya tanya ibu-ibu yang punya anak saja, Bu. Cinta dengan anaknya, Bu? Sayang dengan cucunya? Pada malam hari ini saya ingin membawakan sebuah kisah dan cerita bahwa dulu ketika berada di dalam surga, pernah suatu ketika Ummuna Hawa mematahkan salah satu ranting yang ada di dalam surga. Ketika ranting tersebut dipatahkan kemudian mengeluarkan darah, Allah Ta'ala berfirman kepada Ummuna Hawa, wa izzati wa jalali la udmiyannaki kama admaiti hadhihi syajarah. Kata Allah, demi keagunganku dan demi kemuliaanku, aku akan membuatmu berdarah sebagaimana kau telah membuat pohon ini berdarah. Maka sejak saat itu dicatatkan dan ditentukan oleh Allah bahwa Ummuna Hawa beserta seluruh keturunannya yang perempuan akan mengalami yang namanya haid, imma sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan lain sebagainya. Dari kisah ini, kisah tersebut disebutkan di dalam kitab Bujairami Al-Khatib. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa proses keluarnya darah haid yang dialami oleh wanita itu merupakan hukuman yang Allah berikan kepada wanita disebabkan perbuatan Ummuna Hawa dulunya ketika berada di dalam surga. Disebutkan pula kemudian Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Rabb, yang berbuat salah kan satu orang, yang mematahkan ranting kan hanya Ummuna Hawa. Lantas mengapa seluruh keturunan Hawa yang perempuan ikut terkena imbas dan akibat dari perbuatannya? Apa jawab Allah Ta'ala? Ya Daud, ana rabbul ma'bud u'amilu dzurriyyah bima fa'alal judud. Keturunan sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh kakek-kakek mereka. Maka karena sebab perbuatan Ummuna Hawa mematahkan ranting dulunya di dalam surga, Allah berikan hukuman tidak hanya kepada Ummuna Hawa, tapi juga terhadap seluruh keturunan Hawa dari bangsa perempuan. Tapi jangan dipahami dari kisah ini bahwa di dalam Islam ada yang disebut dengan dosa turunan, Pak. Tidak ada dosa warisan. Yang diterima oleh kaum Hawa di hari ini adalah efek samping akibat daripada perbuatan yang dulu pernah dilakukan oleh Ummuna Hawa.
Adapun setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang di alam dunia, dia sendiri nantinya yang akan menerima balasan dan akibatnya sesudah berada di negeri akhirat. Kita ambil contoh Pak ya. Kalau misalnya di Perumnas Batu Anam ini ada salah seorang yang terkenal sebagai maling ayam. Ada maling ayam di sini Pak? Nggak ada ya, nggak ada piara ayam. Biasa kalau di kampung-kampung banyak ya. Saya punya kakek di Kerasaan, itu setiap hari ayamnya ada aja hilang. Itu suatu ketika, kalau orang yang sudah terkenal sebagai maling ayam di sebuah kampung, besok atau lusa suatu saat ketika dia sudah memiliki anak keturunan, tatkala ada yang bertanya itu siapa, orang bakal mengatakan itu loh si Fulan, anak si maling ayam. Itu kira-kira anak dengar seperti itu bangga atau bagaimana? Senang atau bagaimana? Anak ikut menerima rasa malu dari perbuatan yang tidak pernah ia lakukan, namun perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya memberikan efek samping dan akibat terhadap anak cucu keturunannya. Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Di sana bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sering baca surah Al-Kahfi di setiap malam Jumatnya akan mendapati kisah yang Allah sebutkan ketika Nabi Musa dan Nabi Allah Khadir. Nabi Musa mencari Nabi Khadir, setelah jumpa minta ingin belajar kepada Nabi Khadir. Kata Nabi Khadir, ya Musa, kau tidak akan sanggup untuk ikut dan belajar kepada aku. Kata Nabi Khadir, kata Nabi Musa, kita coba dulu. Kata Nabi Khadir, kalau kau ingin belajar kepada aku, syaratnya satu, jangan pernah bertanya dan jangan pernah protes atas setiap perbuatan yang nantinya akan aku lakukan. Ternyata singkat cerita, Nabi Musa tidak sabar. Dijelaskan Nabi Musa protes dan bertanya sebanyak 3 kali kepada Nabi Khadir, sehingga itu menjadi sebab perpisahan antara Nabi Allah Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Salah satu protes yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah ketika mereka berdua masuk ke dalam sebuah kampung, meminta pertolongan dan bantuan terhadap penduduk kampung tersebut untuk memberikan sedikit makanan dan sepotong kain yang bisa mereka gunakan, manfaatkan di mana. Terus mereka berjalan sehingga sampai di ujung kampung mereka dapati sebuah bangunan yang sudah mau roboh. Diajak oleh Nabi Khadir untuk membenahi dan membolok rumah tersebut. Sesudah rumah tersebut dibolok, Nabi Musa berkata, hai Nabi Khadir, kita ini pantas dan berhak untuk meminta upah dari penduduk kampung ini, karena mereka tidak mau memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita. Sekarang kita sudah perbaiki rumah penduduk mereka, maka sudah sepantasnya kita untuk mendapatkan upah dari mereka. Ternyata Nabi Khadir membolok dan membangun rumah tersebut bukan atas kehendak dan keinginannya. Allah yang perintahkan kepada Nabi Khadir. Siapa pemilik daripada rumah tersebut? Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, wa kana li gulamaini yatimaini. Rumah tersebut adalah milik 2 orang anak yatim di kampung tersebut. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah rumah tersebut Allah telah sediakan dan siapkan harta karun yang sangat banyak untuk mereka berdua yang nantinya akan diperlihatkan ketika mereka sudah dewasa. Itu rumah kalau dibiarkan roboh, anak yatim tadi bakalan pindah dari rumah tersebut. Kalau dia pindah, dia gak akan memperoleh dan mendapatkan harta yang sudah Allah siapkan buat mereka. Maka Allah utus Nabi, Allah utus Rasulnya Nabi Musa dan Nabi Khadir untuk datang ke kampung tersebut, membenahi dan membolok rumah 2 orang anak yatim yang sudah mau roboh. Pertanyaannya, siapa 2 orang anak yatim ini? Lah kok hebat bener Pak ya. Kita ini setinggi apapun level kita, jabatan kita, kalau mau bangun rumah yang ngerjai siapa Pak? Tukang. Lah ini 2 orang anak yatim yang rumahnya di
ujung kampung, rumahnya mau roboh, Allah utus Nabi untuk membolo rumahnya. Bukan satu, dua Nabi yang datang ke sana. Siapa anak yatim tersebut? Ternyata kata Allah, wa kana abuhuma sholihan. Dulunya bapak dari kedua orang anak yatim tersebut adalah orang yang soleh. Bapaknya yang soleh, anaknya dijaga dan dipelihara oleh Allah. Kata sebagian ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan bapak di dalam ayat tersebut itu bukan bapak kandung bapaknya langsung. Lantas siapa? Wa kana jaddahu sabi'. Yang soleh itu adalah kakeknya yang nomor 7. Kakek Pak, bukan kakak. Nah, kalau kakak itu biasa kena sakti. Kakak pertama, kakak kedua. Jadi kakeknya nomor 7 yang soleh, anak cucu keturunan ke-8 dijaga, dipelihara oleh Allah, diperhatikan, bahkan rumahnya mau roboh pun diutus nabinya, disediakan harta di bawah rumahnya, sehingga kelak ketika mereka dewasa Allah akan perlihatkan harta tersebut kepada mereka. Sama anaknya, cinta enggak sama cucunya? Kalau cinta dengan anak dan sayang dengan cucu, maka jadikan diri kita sebagai pribadi orang yang soleh. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, pasti kamu jadi orang takwa. Maka ini momentum, waktu, saat yang paling tepat buat kita untuk membentuk diri kita supaya bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang soleh, tidak perlu khawatir Bapak Ibu, Allah yang akan jaga dan Allah yang akan pelihara anak cucu keturunan kita. Kalau yang disebutkan di ayat surah Al-Kahfi tadi, yang soleh itu adalah umat daripada Nabi Musa alaihi salam. Kalau umat Nabi Musa yang soleh, anak cucu keturunan dijaga oleh Allah, sudah lebih pantas Allah untuk menjaga dan memelihara anak cucu umat baginda Rasulullah yang salah satu orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Nah, para bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah di bulan suci Ramadan, bulan yang di sana penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, bulan maghfirah, bulan dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka, kita tidak bisa untuk menempa diri kita menjadi orang yang takwa dan soleh, maka kecil kemungkinan di bulan-bulan yang lain kita bisa mendapatkan itu semua. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kadar demikian yang dapat kami sampaikan. Ada baiknya datang dari Allah, salah dan kekurangan datang dari kelemahan kami sendiri. Kepada hadirin kami mohon diperbanyak maaf, dan kepada Allah mari sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.